Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menjumpai kisah Injil yang menarik yang melanjutkan kisah Injil kemarin. Para murid Yesus berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa mendatang akan menerima hidup yang kekal." Para saudara dan saudariku yang terkasih, dialog Yesus dengan orang muda yang kaya dan baik tadi diubah dengan dialog personal kolektif Yesus bersama para rasul. Realitas hidup para rasul ditampakkan di sini. Mereka telah meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus, dan terlihat dan diketahui oleh dunia bahwa mereka dengan segala kepunyaan yang dimiliki, istri, anak-anak, keluarga, dan harta benda telah mereka abaikan. Kisah Injil ini tentu menyemangati para rasul pada masa itu. Kisah bagi orang-orang yang terpanggil secara khusus untuk merasul, mewartakan Injil. Juga ketika Injil ini ditulis, pesannya kuat bahwa pada para rasul jangan terlihat sebagai kerugian karena banyak atau sedikitnya sesuatu yang kemudian hilang dari mereka. Dan yang kedua, mereka tidak sedang merugi atau tidak sedang dalam kerugian karena Allah yang akan memulihkan semua dan melengkapi segala rasa lelah mereka karena iman dan pewartaan Injil yang mereka lakukan. Cerita ini betul-betul khas untuk para rasul atau setidaknya mereka yang dipanggil secara istimewa. Mengubah kisah ini menjadi milik semua kita atau umat beriman sekalian, bagaimanakah? Menyeberang dari kisah yang sedikit khusus menjadi umum. Para saudara dan saudariku, bagiku pesannya bisa ditampilkan demikian. Hidup umat beriman senantiasa berdasarkan prinsip akan janji Allah yang melengkapi setiap kehidupan. Dan hidup berdasarkan prinsip iman yang benar serta menjalankannya dengan suka hati dan rela hati adalah tuntutan praktis yang kedua. Dan orang Kristiani masuk dalam persekutuan persaudaraan universal. Karena itu harus bisa masuk dan bersekutu dengan semua golongan, dengan semua suku, dengan semua bangsa. Iman Kristiani mempersatukan dari timur dan barat, dari utara dan selatan, pada mereka yang memiliki banyak dan mereka yang masih memiliki sedikit dan terlihat kurang di dunia ini, semua bersekutu bersama. Agak disayangkan kalau pada kehidupan jemaat di MBK, dalam kehidupan di lingkungan, ada kelompok-kelompok tertentu atau umat tertentu dalam kehidupan lingkungannya merasa enggan menyeberang untuk menyentuh orang lain karena simbol-simbol atau juga karena identitas atau karena kepemilikan, yang merasa lebih enggan untuk datang bersekutu, doa bersama karena yang di sebelah banyak kurangnya atau sebagainya. Kita semua dipanggil untuk memiliki rasa respek seperti Allah punya respek kepada kita semua yang memberikan matahari untuk semua yang baik. Kita semua yang telah terlihat menguntungkan maupun yang belum terlihat menguntungkan di bumi. Membawa berkat adalah juga ketika dimulai dengan sikap mau bersekutu bersama. Tuhan memberkati.